Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, kesehatan kepada kita, terutama kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, dan orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga, di mana hari ini kita akan mencapai kompetensi yang harus kita capai, yaitu ilmu pengetahuan sosial, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta bahasa Indonesia. Di ilmu pengetahuan sosial kita akan belajar pembangunan sosial budaya di Indonesia. PPKN kita akan belajar keragaman di Indonesia, serta di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan. Kita langsung mulai saja pembelajaran pada hari ini. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial sendiri merupakan pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Khususnya kalau di Indonesia ya di masyarakat Indonesia. Oke, ya. Pembangunan sosial sendiri, sosial budaya sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar. Kalau di Indonesia ya di Indonesia. Kehidupan sosial misalnya kita bercengkrama, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita, kita berkomunikasi dengan orang tua kita berkomunikasi dengan teman kita, kemudian Pak D kita, ataupun Pak Lek kita, Bude, ataupun Bule, dan sebagainya. Kemudian ada pembangunan budaya juga memperkenalkan, misalkan memperkenalkan budaya yang kita punya, misalkan kita punya budaya yang ada di Bali, kita kenalkan kepada turis asing, sehingga mereka tertarik dengan budaya di Indonesia. Sehingga pengenalan tersebut akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Ya, apakah kita sudah mendukung pembangunan sosial budaya di lingkungan kita? Ya, mungkin kita tidak sadar ataupun tidak sadar kita pernah membangun sosial budaya. Salah satunya kita membeli produk dalam negeri. Ya, bagi yang masih membeli barang-barang dari luar negeri, yuk kita beli barang dari dalam negeri untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya di Indonesia. Ya, pembangunan sosial sendiri tidak luput faktor yang akan mendukung adalah keragaman yang ada di lingkungan kita. Lah, keragaman di lingkungan kita itu sangat banyak. Berikut keragaman di lingkungan kita, khususnya di masyarakat Indonesia, sangat banyak sekali. Hingga Indonesia disebut sebagai negara yang amat kaya dengan keragaman. Dari suku bangsanya, suku Sumatera, Aceh ada Gayo, kemudian di Jawa ada Jawa, kemudian ada Sunda, ada Baduy, ada Betawi, dan sebagainya. Kemudian ada bangsa, kemudian yang dimana di Indonesia juga banyak berbangsa-bangsa. Ada bangsa Negroid dan sebagainya. Kemudian ada agama juga, yang di Indonesia ada 6 agama. Kemudian ada budaya yang sangat banyak. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri meliputi mata pencaharian yang banyak dimiliki oleh orang-orang tua kita, dan di mana kegiatan ekonomi juga nanti kita akan hidup, tujuannya untuk bekerja. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan kita lah. Di situ memenuhi kebutuhan itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, keragaman di Indonesia ini sendiri dibalut, kalau di Indonesia kita punya lambang negara berupa burung Garuda, sering disebut Garuda Pancasila, di mana di burung tersebut kakinya mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti yaitu walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ya, Indonesia memiliki suku yang sangat banyak, tadi dijelaskan di awal, lah itu dibalut. Kita tidak terpecah belah. Nah, kita punya tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk ya Indonesia, tujuannya sama ya, merdekakah atau apakah. Lah, di dalam keragaman itu kita juga bisa lihat di dalam organisasi sendiri merupakan suatu pola hubungan atau antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya organisasi kita di dalam kelas ya. Organisasi dalam kelas itu punya unsur, ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada bidang-bidang keamanan dan bidang-bidang yang lain. Kemudian tujuan dari organisasi ini untuk pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan ya.
semangat kebersamaan ya. Kita misalkan di dalam kelas, ada misal kelas 5. Kelas 5 memiliki tujuan di mana misalkan memperoleh prestasi yang dikenal di sekolahnya ataupun terkenal dengan kekompakannya. Lah itu tujuan dari organisasi. Misalkan kita punya kelas, kemudian kita kelas itu kita bikin ya, kalau misalkan tidak pintar-pintar banget ataupun pandai-pandai banget, kita misalkan menunjukkan organisasi kelas kita menjadi kelas yang paling kompak misalkan, itu bisa. Itu salah satu tujuan dari organisasi. Dari keragaman di Indonesia, salah satunya adalah keragaman budaya. Lah, banyak di Indonesia itu biasanya setiap daerah memperkenalkan budaya mereka supaya budaya mereka dikenal di Indonesia, ataupun setelah dikenal mereka, para masyarakat mengenal, kemudian masyarakat ikut dalam untuk berkunjung atau melihat budaya yang mereka punyai. Nah, misalnya contohnya kita punya budaya yang ada di Bali misalkan. Budaya di Bali sangat sangat kental dengan agama Hindu maupun Buddha. Kemudian mereka mengiklankan ya. Itu kita fokus ke iklan berarti ya. Langsung masuk ke iklan. Iklan itu tersebut dikenal. Lah, akhirnya banyak turis dari dalam negeri maupun luar negeri berkunjung ke Bali. Lah, apa hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan? Lah, iklan sendiri terbagi menjadi dua, salah satunya adalah media, yaitu media cetak dan media elektronik. Lah, unsur-unsur dari sebuah iklan itu kalau media cetak maupun media elektronik itu sama, yaitu unsur-unsurnya terdiri dari judul, subjudul, kemudian ada isinya dan serta visual. Visual sendiri merupakan gambar ya, gambar atau tampilan dari sebuah iklan. Kalau semakin bagus gambarnya atau semakin pewarnanya semakin bagus, maka seseorang akan semakin tertarik terhadap iklan tersebut. Selain itu, dalam iklan media elektronik, untuk media elektronik ini punya kekhususan, harus ditambahi. Berbeda dengan media cetak, cukup dengan menggunakan gambar, selesai, dikirim ke media cetak, dicetak. Akan tetapi untuk iklan media elektronik, kita harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar misalkan. Kemudian ada mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai naskah. Kemudian ada memasukkan materi yang sedang hangat diperbincangkan. Misalkan ya, pada saat ini kita sedang ada ramai-ramai corona misalkan, ramai-ramai corona COVID-19, kita angkat materi itu, kita memperkenalkan produk misalkan, kita punya produk susu misalkan, kemudian kita mengiklankan untuk membuat daya tarik dari susu itu misalkan, minumlah susu ini supaya kita tidak terjangkit virus corona misalkan, seperti itu ya. Cukup itu dari Pak Darminto, barangkali ada kurangnya mohon dimaafkan. Senantiasa jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.